Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mahasiswa saya di kelas switching ya, sepertinya. Ya, betul, Bu. Kita ketemu lagi. Ketemu lagi, Bu. Ketemu lagi. Laptop saya sedikit lemot. Kita tunggu teman-teman dulu ya. Nanti kita mulai jam 9.40. Oke, Bu.
Sudah jam 9.40, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga ya. Pagi, Ini videonya dinyalakan supaya kita masih berasa sedang belajar di kelas. Nggak ada yang lagi rebahan kan ya? Pak Ibu, rebahan. Rebahan. Ripa Videonya Ibu. dinyalakan. Nah, sip. Kelas. Hujan mulu pada ya Allah. Sudah siap nih, sudah siap pulpen dan buku disiapkan. Nah, ini kita sedang kuliah ya, cuma bedanya kuliahnya kuliah online. Kalau dulu sebelum pandemi kan kita kuliah di kelas. Nah, ini tetap maksudnya di meja. Mungkin kalau Anda punya meja di rumah ya, siapkan buku, pulpen, persiapkan niat, persiapkan diri. Nah, ini mana yang lain? Yusuf, Yoga, Wafa, Titan, Siva, Salsabila, Riza, Edi, Rahmat, Valentinus, Nike, Nanda, Muhammad, Iqbal, Mas Bialgi, Kurniawan, Iqbal Ramadhani, belum dinyalakan ini, banyak sekali. Ahmad, Aldi, Amelia, Andi Wisnu. Ayo dinyalakan semuanya videonya. Saya udah, Bu. Enggak, ini yang lain. Apaan sih lu, Nok? Ini yang nyala videonya cuma bertiga dari 21. Satu kelas jumlahnya Ripa berapa? itu nyala. Satu Nyalain kelas biar, total biar. Ripa udah kenyang. 35, Bu. 35. Ketua kelasnya masih Titan, masih sama. Masih, Pak Ibu. Pak Ibu. Ripa Ibu. Malang. Gimana kabarnya semua? Sehat? Sehat, Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu. Sehat. Alhamdulillah, Bu. Lihat jasmani doang Bu saya Bu. Terus rohaninya gimana rohaninya? Nah, ya. Rohaninya keganggu, Bu. Sedang di rumah semuanya apa gimana? Ada yang sedang di Purwokerto apa enggak? Ada, Bu. Anggi. Oh, ada. Warlock. Nggak ada di Purwokerto, nggak ada. Pada pulang. Oh, pada pulang. Apaan sih lu, Pada Bos? pulang, Bu. Pada pulang. Pada pulang. Backgroundnya masih kosan apa kamar rumah ini? Kamar. Rumah tetangga saya, Bu. Enggak. Itu ada, saya lihat jemuran itu, backgroundnya jemuran. Pohon simpen. Ibu. Tetangga itu teman tetangga. Ban itu angkatin dulu, Ban. Jangan. Biarin aja itu background yang mantap. Kayak saya harap kalian sehat semuanya. Amin. Amin. Makasih, Bu. Mari kita berdoa semoga pandeminya cepat berlalu sehingga kita bisa melaksanakan kuliah lagi seperti biasa di kelas. Kangen nggak kampus kuliah biasa di kelas? Kangen, Bu. Enggak, Bu, enggak. Oh enggak. Tangannya sama dia. Bada. Anime. Kangen yang dikangenin siapa? Parkirannya, Bu, parkiran. Rasulullah, Bu. Kantin. Uma. Uma, Bu. Uma. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini mungkin saya tidak menyampaikan materi dulu ya. Kita membahas
Alhamdulillah nggak pusing. Kontrak perkuliahan dulu ya. Sudah tahu kan ya. Sudah tahu nama saya kan Holidia Maskuro, STMT. Nah, untuk pembelajaran semester dasar ini kita selain menggunakan Google Meet, mungkin nanti saya media yang digunakan selain Google Meet, kemudian kita menggunakan LMS juga. Sudah buka LMS saya untuk sistem komunikasi digital. Mungkin nanti di akhir sambil saya ini ya. Belum, Bu. Belum, Bu. Nanti di akhir sambil saya jelaskan isi apa di Google Meet. Kemudian nanti bagaimana Anda menginputkan tugas misalkan atau kita melaksanakan kuis dan lain-lain di Google Meet. Maksud saya di LMS ya. Untuk pertemuan kuliahnya kita menggunakan Google Meet. Nah, ini sudah di set up sama institusi. Anda tinggal masuk-masuk saja dan saya juga tinggal masuk-masuk saja sesuai room ya, kelasnya masing-masing. Kemudian selain Google Meet, yang kedua saya menggunakan LMS. LMS ini fungsinya nanti untuk pengumpulan tugas, kemudian kuis, UTS biasanya saya menggunakan LMS. Kemudian mungkin materi-materi yang saya sampaikan itu nanti saya share di sana. Jadi misalnya kalau Anda tidak perlu lagi misalnya minta ke saya atau langsung aja melihat LMS sistem komunikasi digital. Karena LMS sekarang sudah diperbaiki sehingga lebih interaktif, lebih di sana Anda bisa ada forum diskusinya. Kemudian dosen juga diwajibkan melengkapi LMS-nya dengan materi-materi dan lain-lain. Kemudian yang ketiga mungkin kita akan menggunakan YouTube. Jadi mungkin tidak full 14 pertemuan itu tatap muka. Jadi mungkin beberapa diselang-seling gitu ya. Mungkin 2 pertemuan awal kita tatap muka, kemudian nanti saya share YouTube, pembelajaran YouTube dan lain-lain. Nah, nanti disesuaikan aja prosesnya seperti apa. Jadi ada 3 ya, dari Google Meet, kemudian LMS, yang ketiga pakai YouTube. Kemudian perkenalan dulu. Ini foto saya. Ini saya lagi di Batu Raden ini. Background-nya Gunung Slamet. Riwayat pendidikan saya di S2-nya Institut Teknologi Telkom Bandung. Mengambil bidangnya adalah telekomunikasi. Satu Institut Teknologi Telkom Bandung sama teknik telekomunikasi juga. Kemudian bidang riset saya atau ketertarikan saya itu lebih ke jaringan wireless. Kemudian sinyal processing, optical network. Kemudian sekarang lagi banyak riset tentang QoS sama QoE, quality of service sama quality of experience. Nah, itu sedikit informasi dari saya ya. Kemudian untuk aturan kuliah, ini yang pertama, karena 3 SKS, berarti lama perkuliahan kita 150 menit ini kalau normal ya. Kalau misalkan kita pakai online, mungkin 60-90 menit untuk kuliah online-nya. Kemudian sama keterlambatan 15 menit. Ya, nanti diharapkan kalau misalkan Anda telat jangan sampai melebihi 15 menit. Kemudian total kehadiran ini 75%. Nanti ini berpengaruh sama ujian ya, sudah tahu semua karena ini semester berapa Anda? Semester 3? Apa? Semester berapa? 5. 5, Bu. Oh, 5, iya. Semester 5 jadi udah paham sepertinya ya. Kalau aturan-aturan seperti ini presensi minimal 75%. Kemudian izin ini hanya diperbolehkan kalau Anda sakit, dispensasi dari institusi atau misalkan ada keluarga yang meninggal dunia. Kemudian bentuk izinnya sama, menggunakan surat izin ya, misalnya surat keterangan dokter. Kemudian kalau kepentingan keluarga berarti dari keluarga. Kemudian kalau Anda ada keperluan dari institusi, ada surat yang menyatakan bahwa Anda sedang ada kegiatan di institusi tersebut. Kemudian yang kedua, aturan pakaian. Nah, ini rapi. Anda udah rapi belum? Ada yang pakai kaos. Baru bangun, Bu. Oh, baru bangun. Kemudian slide kuliah. Slide kuliah ini bisa diunduh di LMS ya. Jadi sistem kita sudah diperbaiki untuk semester gasol ini lebih terpusat di LMS.
Jadi nanti saya akan share apa materi, kemudian mungkin tugas-tugas, terus apa namanya video pembelajaran, misalkan video YouTube dan lain-lain di LMS. Kemudian tugas ada 2 jenis. Tugas yang satu tugas individu ya, berarti ini tugas harian. Namun mungkin tidak diberikan setiap hari ini seperlunya. Maksud saya setiap pertemuan tidak setiap pertemuan, nanti sesuai dengan kebutuhan aja. Kemudian kalau tugas besar ini 1 kali dalam 1 semester ya, atau hanya sekali selama ini 1 periode semester gasal ini. Kemudian kuis kalau di total itu ada 2. Yang satu sebelum UTS dan yang kedua itu sebelum UAS. Jadi 1 kali kuis sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS. Kemudian pretest ini hanya dilakukan 1 kali di pertemuan pertama. Dan nanti karena ini pertemuan pertama ada pretest ya. Kemudian untuk submitnya bisa melalui LMS. Nanti di akhir mungkin saya jelaskan dulu ya penggunaan LMS dan lain-lain. Kemudian ini poin penilaian ya. Selain tugas ini ada beberapa poin. Tugas individu, tugas besar, ada kuis, kemudian UTS dan UAS, ada pretest, ini juga masuk ke poin penilaian. Kemudian ada lagi, misalkan adalah keaktifan dan kehadiran. Nah, kalau misalkan Anda aktif, nah ini diberikan tambahan ya, poin tambahan. Kemudian ini hukumnya haram nih kalau menyontek atau bekerja sama. Ini di drop nilainya E ya, standar sih aturannya. Kemudian untuk ini penjelasan mengenai perhitungan nilai akhir nanti di akhir semester. Anda misalkan ingin tahu sih berapa standar A-nya itu lebih besar dari 80 ya, Anda baru dapat A. Kemudian ini 75 sampai 79 ini dapat AP, 65 sampai 74,99 itu B. Kemudian BC 6 sampai 64,99, D-nya 50 sampai 59,99, D-nya 40 sampai 49,99. E-nya kalau Anda dapatnya berarti ini kurang dari 39,99. Untuk ini nilai akhir ya, nilai akhir atau NA di sini disingkatnya. Nah, poin-poin yang mempengaruhi nilai akhir ini ada beberapa poin. Nah, kemudian untuk tim teaching, jadi sistem komunikasi digital, ini ada beberapa dosen. Jadi selain saya yang mengampu mata kuliah sistem komunikasi digital, ada Bu Anggun, kemudian ada Bu Laras. Jadi ini udah standar untuk tim. Nilainya akan sama gitu untuk semua kelas SKD gitu. Jadi ini tidak akan dirubah. Jadi saya juga tidak menawarkan ke Anda untuk dirubah. Jadi poin-poin penilaiannya ini sudah fix dan ditetapkan oleh tim teaching. Nah ini bisa dilihat ya. Nilai evaluasi belajar ini meliputi 70%. Berarti yang paling besar yang mempengaruhi nilai akhir itu dari UTS. 30% ya, UAS-nya 30%, kuisnya 20%, tugas terstruktur atau tugas harian 20%. Ini tugas terstruktur atau harian ini beda dengan tugas besar ya. Nanti kalau tugas besar poinnya ada 20%. Kemudian ada 3 nilai komponen besar ya. Yang pertama adalah nilai evaluasi belajar, kemudian ada nilai proses, dan yang terakhir ada nilai produk. Nilai evaluasi belajar itu terdiri dari UTS, UAS, kuis, tugas terstruktur atau tugas harian atau tugas individu ini. Kemudian nilai proses ini meliputi kehadiran, kemudian keaktifan atau tanggap dalam, misalnya kalau kita berdiskusi atau saya mengajukan pertanyaan pada waktu saya memberikan kuliah atau materi, nah ini bisa menjadi poin tambahan untuk Anda. Kemudian yang terakhir ini adalah tugas besar ya, ini 20%. Kemudian semuanya di total jadilah nilai akhir yang di sini. Nanti Anda di akhir semester akan mendapatkan nilai A, B, C, D dan lain-lain. Ini berdasarkan rank Anda berada di mana ya untuk nilai akhirnya.
Nah, kemudian ini sudah masuk pretest ya. Pretest ini adalah pertanyaan. Jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai blok diagram sistem komunikasi berikut. Sebelum masuk pretest mungkin ada yang bisa menjawab. Boleh nanti bisa langsung dinyalakan mic-nya ya. Apa yang Anda ketahui sih sebelum saya berikan materinya. Nanti penjelasan lebih detailnya atau secara teorinya kita bisa diskusi dengan materi ya. Nah, saya ingin tahu dulu pendapat atau pandangan Anda atau sepengetahuan Anda apa sih yang dimaksud dengan sistem komunikasi digital. Silakan ada yang mau menjawab, menanggapi. Boleh dibuka mic-nya. Apa itu sistem komunikasi digital? Tifai. Ya, ayo ada yang mau nanggapin? Titan, apa Titan? Ya, Bu. Apa itu sistem komunikasi digital? Sistem komunikasi Bu, digital. boleh. Nih, Anggi, Bu. Aduh. Iya, Anggi, mangga. Menurut saya, Bu, sistem Penyelamat. komunikasi digital itu sistem komunikasi yang berbasis dengan sinyal digital. Oke. Itu. Kok ada sambungannya? Ya. Oke. Dari Google cuma segitu katanya, Bu. Oh ya. Ada yang melanjutkan lagi? Siapa selain Anggi? Halo? Tetot. Yang cewek, yang cewek. Dewi. Ayo, Eling. Dewi. Eling. Ini ada orangnya apa enggak ya, kira-kira? Salsabila. Juga pengen itu jawab. Siva. Ayo. Halo. Ada orangnya apa enggak ini? Oke, enggak tahu ya. Jadi, nanti ini tugasnya isi, Anda membuat resum. Tadi betul juga apa yang disampaikan Anggi itu sistem komunikasi digital, sistem komunikasi digital atau SG itu proses bagaimana sebelumnya Anda sudah belajar analog kan ya? Proses pengubahan dari analog ke digital dari informasinya, kemudian disalurkan ke dalam media transmisi atau media telekomunikasi. Nah, ini bisa Anda lihat prosesnya. Ini ada sumber di sini. Ini masuk sumber di sini adalah sumber informasi ya. Di sini ada tulisan informasi. Sumber informasi itu ada berbagai macam ya. Contohnya kalau kita pakai media telekomunikasi aja seperti handphone, ini contohnya kita punya teks, itu salah satu jenisnya ya. Kemudian gambar, kemudian ada lagi video, kemudian apa? Suara ya. Suara itu juga termasuk dari sumber informasi. Kemudian kalau sumber informasi ini masih di alam, nah Anda kenal dengan analog yang masih, misalnya saya berbicara ini di sini kan, di sini ini masih analog. Pada saat saya ngomong ada getaran udara yang menimbulkan bunyi itu kan, yang mengakibatkan suara atau voice. Nah, kemudian diubah, ini di sini saya pakai mikrofon, diubah oleh ADC, analog to digital converter, dari analog menjadi digital, gelombang-gelombang elektrik di sini, melalui kabel dan ditransmisikan melalui media transmisi. Nah, seperti itu gambarannya. Kemudian di bagian gambar awal ini Anda bisa lihat setelah sumber, di sini ada transmitter ya. Transmitter ini penjelasannya ada di blok yang bawahnya, di blok yang kedua. Transmitter ini isinya ada formatter, source encoder, kemudian ada channel encoder, kemudian ada modulator. Ini bagian di transmitter atau pengirim. Kemudian formatter ini fungsinya kalau misalkan Anda tahu format informasi itu macam-macam ya. Misalnya kalau teks kita punya ASCII gitu. Kemudian kalau gambar kita punya MPEG, JPEG,
Kemudian kalau video itu ada MP4 dan lain-lain atau .avi dan lain-lain ya. Nah, kemudian ini di kode bagian yang dekat dengan sumber ini disebut encoder dari sumber. Fungsinya kenapa di encode? Karena ini nanti akan melalui media transmisi ya. Kalau saya ini kan pakai handphone, berarti nanti ini pakai jaringan tanpa kabel ya, berarti pakai wireless. Nah, itu apa dibentuk ya. Jadi gelombang analognya di alam kemudian diganti menjadi elektrik ya, disampaikan menjadi digital. Kemudian ini di encode dulu. Karena untuk meningkatkan robust itu kemampuan bitnya untuk melewati media transmisi. Karena di dalam media transmisi itu pasti timbul noise ya lewat udara. Apalagi kalau sistemnya atau sistem komunikasinya adalah wireless atau tanpa kabel. Yang paling bagus masih pakai dengan kabel sih. Tapi mungkin tidak bisa dilakukan di semua tempat dengan kabel. Nah, ini makanya untuk meningkatkan robustness-nya tadi, itu ditambahkan juga channel coding. Channel encoder itu bagian yang dekat di sini dengan channel. Kanal ini adalah media transmisi, ada macam-macam yang Anda bisa ketahui. Yang pertama contohnya adalah kabel optik, misalkan soket optik. Kemudian ada kabel tembaga. Kemudian udara, itu salah satu contoh dari media transmisi. Nah, untuk channel encoder sendiri ini ada macam-macam ya jenisnya. Saya tidak tahu Anda sudah belajar tentang channel encoder ini atau belum. Ini semacam algoritma. Algoritma untuk di sini kan ada input bit ya. Kemudian dimasukkan ke dalam algoritma tertentu untuk meningkatkan itu tadi performasi dari bit-bitnya pada saat melewati media transmisi atau mengurangi pengaruh noise atau draw itu selama melewati media transmisi. Kemudian jenis dari channel encoder ini macam-macam ya. Kalau Anda pernah dengar atau Anda ingin baca, ini salah satu contohnya adalah Red Salomon. Kemudian ada turbo encoder, terus cyclic, ada macam-macam. Untuk suara itu ada LTPC dan lain-lain ya. Nah, nanti kita akan pelajari satu-satu ini, mulai dari source encodernya, kemudian channel encodernya, modulatornya juga kita akan belajar. Modulator ini menumpangkan sinyal informasi kepada sinyal pembawa untuk ditransmisikan melalui di sini ada antena ya. Kalau misalkan kita sistem komunikasinya pakai wireless, berarti di sini ada antena pemancar. Kemudian di sini ada antena penerima. Kemudian bisa dibayangkan atau ada pertanyaan ini boleh sambil nanya ya kalau misalkan penjelasan saya kurang jelas. Kemudian kita lanjut ke ini bagian bawah ya. Ini di bagian bawah, di sini ada blok yang disebut receiver atau penerima. Tadi sudah lewat ya ini. Jadi sudah lewat media transmisi. Kalau sekarang mungkin saya berikan contohnya satu wireless dulu ya. Media transmisi ini sudah lewat udara, kemudian diterima oleh antena penerima di sini. Nah, di sini penjelasannya ada di blok di sini yang bagian kedua. Nah, isinya ada demulator ya, jadi pembalik atau pendekode dari modulator yang digunakan. Jadi tipe modulatornya harus sesuai ya dari modulator yang ditransmitter dan receiver. Kalau misalkan pakai AM, demodulatornya juga harus pakai AM. Terus kalau transmitternya pakai FM, demodulatornya juga pakai FM. Atau kalau misalnya mau pakai yang digital, itu misalkan Anda dengar PSK, itu GPSK dan lain QAM, nah itu adalah jenis-jenis dari modulator. Modulator itu ada dua jenis ya. Pertama ada modulator analog, yang kedua ada modulator digital. Kalau modulator analog itu misalkan AM, FM, dan lain-lain. Kalau lebih banyak itu biasanya digunakan di radio, modulasi analog. Anda pernah dengar radio AM, radio FM, seperti itu kan?
Kemudian ini sebenarnya bloknya sama dengan yang di bagian transmitternya. Cuman di sini ada pembaliknya atau decodernya dari encode ya, encode. Nah ini juga harus sesuai. Kalau misalkan channel codernya tadi pakai Red Salomon, berarti ini juga untuk pembaca ya, pembaca atau decoding dari Red Salomon juga harus sama. Ini juga harus sama source encodernya. Misalkan tadi kita ambil contoh JPEG, ini sama ya untuk decodernya. Kemudian formatter, nah ini di penerima sampailah informasi yang diterima di sini. Ini sampai keluarannya adalah informasi yang diterima sampai ke user. Itu gambaran sistem komunikasi. Nah nanti di dalam sistem komunikasi digital kita akan belajar tiap blok ini isinya apa sih? Misalkan mulai dari source encodernya, channel encodernya, kita akan belajar banyak tentang algoritma yang dijalankan di sini. Jadi apa namanya encoder ini asalnya adalah teori matematis. Teori matematis yang mungkin berdasarkan riset ya, kemudian dibuat menjadi sebuah sistem atau bentuknya sudah alat ya. Untuk misalkan yang pertama fungsi dari encoder atau source atau channel itu yang pertama mengubah apa ya analog. Kalau analog ini kan masalahnya adalah di bandwidth. Maksudnya bandwidth itu seperti ini ya. Kalau misalkan saya mengirimkan satu gelombang sinus gitu. Satu gelombang sinus saya kirimkan dari transmitter ke receiver. Kalau di analog ini harus dikirimkan seluruh bandwidth atau seluruh sinyal jadi satu gelombang sinus itu dikirimkan seluruhnya. Tetapi kalau di dalam sistem komunikasi digital kita bisa sampling tuh. Jadi menjadi sinyal diskrit. Jadi kalau sinus itu kan bisa direpresentasikan dengan apa namanya sinus itu kan bisa direpresentasikan dengan bentuk lembah, gunung dan lembah ya, gunung dulu dan lembah. Ini namanya analog. Ini analog. Analog. Ini susah saya nulis di sini. Analog. Kemudian kalau dalam sistem komunikasi digital, sinyal sinus ini bisa dijadikan bit diskrit ya. Saya tidak tahu Anda sudah belajar apa namanya sinyal diskrit. Nah, ini sudah jadi digital nih. Kalau nanti di penerima akan dibaca lagi sebagai sebuah sinyal sinus. Jadi itu adalah kelebihan dari sistem komunikasi digital dibanding analog. Pertama menghemat bandwidth ya, karena informasi atau bit yang dikirimkan itu tidak seluruh band atau seluruh pita ini dikirimkan. Kemudian ya itu tadi. Kalau kita bicara tentang sistem komunikasi wireless itu menggunakan frekuensi ya. Jadi teknologi itu dibedakan berdasarkan penggunaan frekuensinya. Misalkan 4G di berapa 2,4 ya dan 1,8 mega. Kemudian misalkan GSM ada di 900, ada di 1800 dan lain-lain. Nah, ini karena kita hemat bandwidth, artinya kita juga menghemat resource atau sumber frekuensi yang terbatas. Frekuensi itu terbatas. Kalau semua band atau pitanya digunakan semuanya, berarti sudah penuh itu. Pitanya penuh. Jadi kalau untuk pengembangan misalnya kita mau ke teknologinya mau ke 4G mau ke 5G misalkan. Nah itu kita harus lihat band atau pita frekuensi yang kosong. Nah yang dapat digunakan untuk teknologi tersebut. Kalau 5G itu kemana ya? 3,4 kemana saya? 3,4 mega. Nah itu gambaran awal dari mata kuliah sistem komunikasi digital. Nah untuk pertemuan hari ini mungkin itu saja. Dan ini tadi adalah tugas ya, pretest Anda nanti dikumpulkan di LMS. Nanti setelah ini saya jelaskan penggunaan LMS. Namun sebelum itu
itu ada pertanyaan dulu terkait ini, terkait penjelasan saya di awal. Silakan kalau ada pertanyaan. Ayo. Ahmad Hoirul, ini fotomu apa sih? Itu fotonya apa sih? Marahin, Bu. Iya, tugas. Ini tugas, Bu. Ya, nanti, Iya, Bu. Hairul itu, Bu. nanti Ayo, disubmit katanya mau di tanya. LMS. Ya, Bu. Suka kayak gitu emang Hairul mah, Bu. Halo, Assalamualaikum. Iya, silakan. Mau tanya dulu. Tes. Ya, tes. Kenapa tidak ada pertanyaan? Ini kalau enggak ada, saya langsung masuk penjelasan. Untuk dikumpulinnya ke LMS aja, Bu, apa gimana? Iya, ke LMS. Ini saya masuk penjelasan LMS ya. Jadi sistemnya sekarang ini, apa namanya, jadi LMS itu main sistem yang kita gunakan untuk sistem pembelajaran untuk semester depan ini. Sudah diperbaiki, maksudnya sistemnya itu sudah lebih bagus dari semester sebelumnya. Ini saya masuk penjelasan ke LMS ya. Bentar saya sharing dulu. LMS. Ini kalian buka laptop, kalau buka laptop bisa kita sambil lihat bareng gitu maksud saya. Buka laptop enggak? Enggak. Buka, Bu. Buka ya. Kalau yang buka ini ya, boleh sambil baca. Boleh masuk LMS. Iya, Bu. Nah, ini kita Anda sudah ini kan, sudah enroll maksud saya di SKD saya di materi di course ya namanya. Ini penjelasan yang pertama penjelasan RPS sih. Penjelasan RPS tim teachingnya ini ada Bu Anggun, Bu Laras dan saya. Kemudian ini adalah materi atau deskripsi dari SKD. Nah, ini nanti akan kita pelajari ya. Di sana ada konsep-konsep sinyal digital, kemudian kanal transmisi. Apabila misalnya sinyal analog itu terkena noise, seperti apa sih gangguannya yang terjadi. Kemudian mengenai sinyal space analysis. Kemudian ada ortogonalitas, ortonormalitas dari suatu fungsi. Kemudian di sini ada tadi yang sudah saya bahas sedikit ya, source coding. Ini ada Shannon, Pano, ada Huffman. Kemudian ada error control coding, ini ada block code, convolution code. Kemudian di sini ada modulasi ya. Modulasi ada MPSK, SK, FSK, ada GAM, dan seterusnya. Ini kemudian penjelasan tentang spektrum. Terus ada tipe-tipe multiplexing, ini ada TDMA, CDMA, dan FDMA. Kemudian prasyaratnya adalah sistem komunikasi analog. Kalau sudah menyelesaikan sistem komunikasi analog, saya kira nanti sudah akan paham ya, sistem analog dan sistem digital itu perbedaannya seperti apa. Untuk capaian pembelajarannya di sini, ini karena kita banyak belajar tentang algoritma, ini matematikanya lumayan ya, karena nanti kita akan menghitung, terus ada sains, rekayasa, dan lain-lain. Banyak dari itu. Kemudian wawasan atau isu-isu mutakhir tentang telekomunikasi. Yang berikutnya itu adalah peta kompetensi atau capaian pembelajaran. Ini mempunyai kemampuan menggunakan ilmu dasar matematika dan rekayasa. Kemudian kedua, mempunyai wawasan terhadap isu-isu mutakhir di bidang telekomunikasi. Nah, ini dimulainya adalah parameter kinerja sistem komunikasi.
Ini terbalik ya. Jadi bacanya harus dari bawah. Karena tujuan akhirnya ada di situ CP-nya. Di sini ada sistem komunikasi analog. Ini tadi di pretest saya sudah menjelaskan sedikit ya. Blok sistem komunikasi digital. Kemudian yang berikutnya di sini adalah bagaimana kita mengkonversi dari sinyal analog ke sinyal digital. Ini ada beberapa proses yang ada di dalamnya. Ini ada sampling, kuantisasi, sampai nanti ada code-nya. Jadi misalnya gelombang itu misalnya 5. 5 itu kan kalau dalam biner itu kan jadi 101. Nanti cara contoh konversi dari analog ke digital. Kemudian di sini ada baseband dan bandpass. Kemudian ada teori informasi. Teori informasi ini masuk ke source code tadi, source code. Kemudian ada channel code. Channel code itu ada macam-macam ya tadi. Bisa turbo, konvolusi, dan lain-lain. Nah, itu yang akan kita pelajari nanti di dalam satu semester. Kemudian yang berikutnya ada modulasi. Modulasi ada QAM, PSK, BPSK, yang analog kita ada AM dan FM. Kemudian ini berikutnya menganalisa performansi speed spectrum. Kemudian ini menganalisa teknik multiple access. Tadi ada FDM, TDM, OFDM, dan seterusnya. Kemudian analisa parameter. Kalau parameter kinerja itu, kalau saya nggak tahu, Anda pernah dengar nggak? Misalnya istilahnya adalah S standard, S2N, sinyal to noise ratio, teori Shannon juga itu. Kemudian ada EP to NO, energi bit per noise. Kemudian ada BER, bit error rate, dan seterusnya. Nah, ini kemudian capaian dan tujuan akhirnya. Seperti itu ya. Nah, ini sudah di sini juga ada penjelasan mengenai pretest sudah saya masukkan. Kemudian ini panduan pelaksanaan. Jadi tadi sudah saya jelaskan medianya Google Meet, YouTube, sama menggunakan LMS ya. Kalau tulis pretest, tugas, kuis, UTS, dan UAS ini saya lebih banyak menggunakan LMS. Kemudian kalau materi-materi nanti saya share di bagian bawah di sini ada saya share materi, kumpulan materi. Misalnya kontrak belajar yang hari ini sudah saya masukkan di dalam materi ya. Kemudian saya lanjut dulu ke sini ya. Untuk referensi ini ada 3 jenis buku yang bisa Anda gunakan. Yang pertama ini ada Bernard Scalar, Digital Communication, e-book ya bentuknya. Ini Fundamental and Application Digital Communication. Kemudian ada Robert Martin, Analog and Digital Communication, John Wiley and Sons. Kemudian Thomas, Element of Theory Informasi, second edition John Wiley juga. Nah, untuk ini tadi kelas C ya. Hari ini saya ngejar kelas apa sih? Kelas E ya. Ini S1.06E ya. Berarti repository datanya Anda masuknya ke sini ya. Jadi ini hanya kelas E yang bisa saya set, hanya kelas E yang bisa masuk. Jadi Anda pengumpulan tes itu masuk di sini. Pengumpulan pretest itu coba diklik. Sudah bisa masuk untuk kelas E. Sudah saya siapkan tempat untuk submit tadi untuk pretestnya. Jadi saya minta pretestnya itu dibuat dalam PDF ini kan. Ini untuk dibuat dalam PDF kemudian nanti di submit di situ. Jadi Anda buat essay tentang tadi diagram blok dan seterusnya tentang sistem komunikasi digital. Nah, nanti kalau ada yang sudah selesai bisa langsung submit ke situ gitu. Saya sudah siapkan ininya. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Sudah cukup jelas. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ini saya lanjutkan ke Deadline-nya minggu depan, Bu. Iya. Oke. Iya, apa?
Iya Bu, deadline Bu. Deadline-nya terakhir kapan ya? Akhir minggu bisa nggak? Kayak tugas kayak minggu ini. Ibu, dan Ya. deadline-nya minggu depan. Minggu ini hari Jumat bisa. Kayak tugas nggak kalian? Minggu depan aja, Bu. Oh ya, Banyak, Bu, minggu banyak, depan Bu. ya berarti. Iya banyak tugas gitu. Oh, nih siapa yo yang ngomong? Biasa nongki lu. Ini kalau ada pertanyaan lagi kayak absen ya masuk presensi gitu. Ini yang apa namanya yang saya sebut namanya, videonya dinyalakan, terus bilang hadir. Muhammad Zulfatan, Luhur Pratama, hadir? Hadir, Bu. Mana mukanya? Oh ya, sehat kamu? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Lupa ya. Masih udah dari tadi. Oke. Dharma Sakti Pramudya. Hadir? Dharma Sakti Pramudya. Ada. Ahmad Khairul Maulidi. Hadir, Bu. Hadir. Itu kenapa mukanya dikit? Nggak tahu. Kameranya. Enggak. Sehat kamu Ahmad Khairul? Alhamdulillah sehat, Bu. Caper lu, Rul. Keluarga sehat. Keluarga sehat semua. Lu tolong mukanya jangan jelek-jelek, Cur. Gimana nama Aldi bibir ya Setiawan. gini? Hadir, Bu. Mana Aldi? Oke, sehat? Hadir. Aldi? Alhamdulillah sehat, Bu. Amelia Wulandari. Nggak ada ya. Ada. Anggi Wisnu Wardana. Hadir, Bu. Hadir Bu. Ini siapa nih? Amelia hadir. Sehat Amelia? Anggi hadir? Hadir, Bu. Kamu ini dari mana belajarnya? Hadir Bu, alhamdulillah sehat. Sehat. Oh, delaynya Amelia dari mana ini posisinya? Delaynya lama ya? Anggi, kamu dari mana Anggi? Di Purwokerto, Bu. Oh, deket ya. Makanya delaynya enggak terlalu jauh. ID Haris Pratama. Hadir, Bu. Mana fotonya? Sehat? Ini, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Bintang Hunafa. Hadir, Bu. Oi, kenapa gelap gitu? Oke, sehat ya. Dewi Sekar Arum. Hadir, Bu. Hadir. Fotonya mana, Dewi? Videonya nggak dinyalakan. Oh ya. Di rumah ya. Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Dian Adi Prasetyo. Hadir, Bu. Foto-foto. Oh ya. Perubahan juga? Enggak, Bu. Oh enggak. Dwi Aprianita. Hadir, Bu. Dinyalakan videonya. Nah. Apalagi di mana itu, ayo. Lagi di mana, ayo. Dwi jalan sama cowoknya itu, Bu. Oh. Jalan itu, Bu, jalan. Parah. Lagi Tadi ngedit ke toilet parah. Parah. Sampingnya ada bucin. Wawan itu sampingnya. Oh. Sampingnya Wawan itu. Wawan. Wan. Gati. Hadir, Bu. Oh ya, lagi di rumah ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Ini sendiri yang di luar. Kenapa belakangnya? Udah kayak gini nih. Dwi, matiin dulu Dwi mic-nya, Dwi. Wih, matiin dulu. Woi, matiin, woi, berisik, woi. Aduh. Fasihul Imam. Hadir, Bu. Lagi di mana Fasihul? Di rumah. Di rumah. Oke, sehat ya. Alhamdulillah, Bu. Ferry Deka. Hadir, Bu.
Oke, di mana kamu? Di rumah, Bu. Di rumah. Oke, sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat, Bu. Oke, Gary Immanuel Pitepu. Gary mana, Ger? Di mana nih, Gary? Sehat. Hadir. Lagi rebahan ya ini. Kagak, Bu. Oke, sehat ya, Gary? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ibnu Khattab. Hadir, Bu. Itu backgroundnya apa ya? Di kamar, Bu. Oh, di kamar. Oke, sehat, Ibnu. Iya, Bu, sehat, Bu. Alhamdulillah. Iqbal Ramadhani Juyer. Hadir, Bu. Lagi di mana nih? Di rumah. Di PWT. Oh, di PWT. Yang kelihatan cuma kepalanya. Opa. Sehat ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Kurniawan. Hadir, Bu. Mana kabarmu? Oh ya, lagi di mana Kurniawan? Sakit perut. Sakit perut. Kamu habis makan apa sih perut? Belum makan, Bu. Oh, di mana ya? Sekali. Jujur sekali. Ini belum dilayarin, Bu. Ya, Bu, hadir ya. Iya. Mas Yaki. Hadir, Bu. Hadir. Kamu di mana ini? Posisi Di rumah aja, Bu. rumahmu. Sampingnya ada Lani tuh, Bu. Lagi sakit aja, Bu. Mek. Oh, rumahmu di mana? Di Tegal, Bu. Oh, Tegal. Bohong, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Muhammad Fadli. Hadir, Bu. Di mana posisi Muhammad Fadli? Hadir, Bu. Gimana? Iya. Di mana? Di kamar, Bu. Di mana? Di rumah. Rumahmu mana? Di Kalimantan, Bu. Kalimantan. Oh, nggak ada delay ya? Berarti wifi-mu bagus itu, jaringan wifi-nya bagus. Iya, Bu, ini tumben IndiHome lancar. Bu, saya Oh, dipanggil, Bu. Siapa? Ada Bapak. Gimana, Bu? HP baru, Padli, Bu. HP baru. Maba, Bu, maba. Muhammad Balanda. Belum kayaknya. Mana? Iya tadi. Muhammad Iqbal Nanda, Bu. Sudah masuk lagi, Bu. Oh iya benar. Kelewat ya saya. Oh maaf. Tidak merasa terlupakan kan? Enggak, Bu. Oh ya, sehat. Ini lagi di mana ini? Oke. Di rumah. Di rumahnya di mana? Di Pemalang. Oh, Bohong, Bu. di Jawa Bukan di Tengah. rumah itu. Di mana? Itu apa, Bu? Di toko. Apa ada Yang baskom? kelihatan itu yang dilihatin cuma kepalanya aja sih. Backgroundnya nggak dilihatin. Backgroundnya foto anjay. Oh, Rifai. Ya, Bu, hadir, Bu. Mana foto? Oh ya. Di mana? Di rumah. Di rumah, Bu. Di rumah sehat ya. Ya, Sama Bu. bikinnya, Bu. Bapak lalu. Nanda Fani. Tolong diam. Nanda Fani. Hadir, Bu. Mana fotonya? Lagi di mana? Di rumah, Bu. Ibnu mana? Backgroundnya soalnya ini agak aneh soalnya. Oke, sehat kan? Kelihatan. Nggak kelihatan. Valentinus tadi izin. Valentinus nggak ada. Ada, Bu, tadi yang ngirim pesan. Polan di jalan katanya, Bu. Tengah-tengah jalan. Jalan. Rahmat Ramadan. Hadir, Bu. Mancing. Di mana itu posisi?
Kurang ke bawah Lagi di kameranya. rumah, Bu. Oh. Hai, cewek. Di rumah aja. Rambutnya masih panjang. Nggak dipotong lah itu rambutnya. Cewek. Mau jadi cewek dia, Bu. Hobi rambut panjang. Oke, sehat kan? Bu, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fedi Irhamni. Hadir. Lagi di mana, Red? Di rumah, Bu, di kampung. Kampungmu di mana sih? Kampung Dudan Runtuh. Mandi angin. Jambi, Bu. Itu di mana? Oh, Jambi. Bawang ready, Bu. Bawang Bu ready. Pakai wifi ya nih? Wifi Indihome? Enggak, Bu. Enggak ada wifi, Bu. Terus kamu pakai apa internetnya? Internet, Bu. Susah jaringan. Oh, pulsa. Pakai apa? XL, Indosat, M3, Bu. M3. Bagus ya jaringannya. Alhamdulillah, Nggak ada Bu. delay soalnya. Alhamdulillah. Terus? Ricirian. Hadir, Bu. Mana fotomu? Saya lagi di luar, Bu. Lagi sarapan. Nih saya. Aduh, Ricci. Gak pakai masker lagi. Sama bucinnya itu. Ini maskernya lagi sarapan, atuh. Gimana makanya? Ricci sama bucin, Bu. Enggak, Bu. Richard. Saya sama cewek. Ini cewek saya, Bu. Mana? Ini cewek. Nggak dikenalin dah. Ceweknya Gary. Mana. Bisa Afid. Mana? Hadir, Bu. Oh my God. Di mana ini? Di rumah? Di rumah. Mamu di mana? Di Kebumen. Oh, Kebumen. Sehat semua keluarga? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Siva Namira. Bu, saya kelewat, Bu. Oh, kelewat lagi. Siapa ini? Kasihan banget soalnya terlupakan. Salsabila. Yang mau disapa siapa dulu? Siva Salsa Namira. biasa, Bu. Salsa dulu aja, Bu. Salsa. Hadir, Lagi di Bu. mana Salsa? Lagi di mana? Delay ya? Apa nggak kedengeran? Di rumah, Bu. Di Purwokerto. Oh, di Purwokerto. Di rumah. Iya. Sehat ya? Di rumah, Bu. Baru nyampe itu suaranya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Siva Namira. Iya, Bu. Iya, saya, Bu. Iya, di mana? Di Karawang, Bu. Oh, di Kerawang. Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Bon, Sipa, Bon. Sipa. Zuzu. Diam lu, Biu. Titan, Iya, Bu. apa kabar ini? Kamu di mana posisi? Foto mana foto? Saya di Bandung, Bu. Ini, Bu, udah. Saya nggak Lagi di klinik Tongpang, Bu. Saya di Bandung. Ada, Bang. Nggak ada. Saya di Bandung, Bu. Amuk lu. Kita lagi jaga anak, Bu. Kamu di Bandungnya di mana rumahnya? Saya di Bandung, Bu. Iya, di Bandungnya di mana? Saya kan dulu tinggal di Bandung. Dago, Bu. Dago. Di Dago. Cibaduyut. Bukan, Bu. Di mana? Bukan yang terpas, Bu. Cibaduyut. Apa? Perko? Cibaduyut. Daerah Cibaduyut. Bukan, Bu. Cibaduyut. Bukan mah PWT. Masih banyak itu kerajinan kulit gitu. Ya. Kulit A. Masih. Oh ya. Oke. Sehat ya. Wafa Hisham Fuadsan. Alhamdulillah, Bu. Ya, Bu, hadir, Bu. Di mana? Di rumah. Iya, Bu, lagi di rumah. Soalnya dari mana ini? Di Cikampek, Bu. Rumahmu Cikampek. di mana sih? Iya. Cikampek. Oh iya. Purwakarta. Apa masuk daerah lain? Masuk Karawang. Oh, Karawang. Kalau oleh-oleh Karawang itu apa ya yang terkenal? Ayo lo, Wak. Nanti Opak saya ada. tagih kalau pulang. Oh, Pak.
Kalau saya pernahnya ke itu sih sate ya, sate Marangi. Jauh nggak kamu dari situ? Yang Sate enak Manggarai, Sate Manggarai. 30 menitan, Bu. Sehat ya keluarga. Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah. Saya lanjut. Yoga Pratama. Hadir, Bu. Yoga, gimana Yoga? Hadir, Bu. Videonya dinyalain, kamu lagi di mana? Hadir, Bu. Di PWT, Bu. Video. Videonya kenapa itu? Videonya udah nyala, Bu. Oh, saya nggak kelihatan tapi ya. Yusuf, sehat kan ya, Yoga? Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah. Yusuf, kamu di mana? Hadir, Bu. Posisinya? Di Purwokerto, di rumah. Oh, di rumah. Orang Purwokerto ya berarti? Iya, Bu. Aduh, Sehat ya, kumisnya semua utuh. keluarga? Sehat. Sehat, Bu. Ya. Irwan Adi Saputra. Irwan. Irwan ada nggak sih? Nani mana Nani? Irul adanya mana, Rul? Nani? Irwan nggak ada ya? Nggak masuk ya kayaknya. Nggak tahu. Itu kakaknya Hairul, Bu. Lagi lawan Hokage, Bu. Ini apa namanya? Naruto apa itu? Ujian Junin. Ujian Junin. Boruto, Naruto, Sakura apa? Oke. Ini ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, kuliahnya saya cukupkan hari ini. Nanti sampai ketemu minggu depan. Ini saya lihat baca-baca kalian. Ya, boleh sambil dada. Apa kabar semua sehat? Nggak saling bertatap muka nih kan teman-temannya. Sehat sih. Kayak pematang sawah, tebel. Saya kangen sama Bintang, Bu. Bintang. Panggil. Nompel. Parah banget lu, Bir. Nak Ger. Bu Geri ngapain tuh, Bu? Ngerokok itu, aku lihat aja. Geri HP baru, Bu. Oh, HP baru. Apa Lu mereknya? Kalimet. Mereknya apa? Nokia sih, men. Nih pengen gampar bocah nih. Geri HP baru. Bacot. Bu, Gary punya cewek sekarang, Bu. Oh, belum dikenalin ya. Kenalin Ini aman ceweknya, Ger. Pakai aplikasi apa itu? Dia pakai baju. Oke. Sudah cukup ya hari ini? Ada pertanyaan mengenai teori, materi? Cukup ya? Ada, Bu. Cukup, Bu. Oke, kita akhiri ya. Sampai ketemu lagi, Tidak. Ya, Bu. Terima kasih rahasianya. Jangan lupa jaga kesehatan. Terus kita berdoa sama-sama. Makasih, Bu. Pandeminya cepat berlalu ya. Amin. Kita ketemu lagi. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung live. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Salah.